Oh, bentar. Udah lama gue di sini. Iya tadi. Ngomong-ngomong kita minggu depan ada mata kuliah kepemimpinan kan? Iya. Kemarin itu bilang kita itu mau membahas tentang kepemimpinan Soeharto. Dari yang baca, Soeharto itu udah 32 tahun memimpin di Indonesia. Di situ ada banyak yang mau kita pelajari loh. Siapa yang mau bisa memulai? Tapi menurutku di masa kepemimpinan Soeharto itu banyak kita yang dibatasi cara berpendapat, bahkan rakyatnya dianggap musuh karena pendapat yang tidak diterima. Tapi kan di sisi lain, Soeharto juga menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Banyak infrastruktur yang dibangunnya dan program swasembada pangan. Iya, kalian berdua benar. Soeharto memang berhasil membangun stabilitas dan infrastruktur, tapi ada harga yang harus dibayar. Tapi kan kita tuh nggak bisa menutup mata terhadap bantuan besar dari Soeharto. Siapa yang bisa menyangkal keberhasilannya? Contohnya itu di waktu swasembada pangan di tahun 1984 itu dia itu bersifat monumental. Contohnya itu pembangunan infrastruktur. Contohnya seperti pembangunan jalan, bendungan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kita juga merupakan salah satu kekuasaan Asia di Tenggara. Memang kita tidak boleh melihat sejarah dari satu sisi saja. Soeharto memang membuat kestabilitasan politik dan ekonomi di masanya setelah penuh gejolak di masa Soekarno. Tapi stabilitas itu dapat menjadi bayaran atas hak asasi manusia yang telah dilanggarnya. Mungkin ada benarnya Ita. Tidak semuanya tentang pembangunan dan stabilitas. Mungkin juga ada sisi lain yang tidak aku lihat sebelumnya. Tapi tetap aku merasa Soeharto punya jasa besar untuk Indonesia. Iya benar, tapi kita tidak boleh mengabaikan jasa-jasanya. Tapi kita juga nggak boleh melupakan kesalahan-kesalahannya. Jika kita terus memuji tanpa mengkritisi, kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi apakah stabilitas bisa membenarkan pelanggaran hak asasi? Dulu, saya dan keluarga saya merasa hidup lebih aman, tidak banyak kekacauan seperti sekarang. Tapi ya memang banyak juga cerita orang-orang yang bilang begitu saja, terutama yang berani bicara tentang Soeharto memang menciptakan stabilitas, tapi kan masih ada banyak pelanggaran hak asasi. Mana menurutmu? dulu hidup yang lebih stabil, ekonomi terjaga, pembangunan berjalan, tapi tidak bisa dipungkiri banyak yang takut bicara, mereka yang berani melawan hilang begitu saja. Jadi Anda juga merasa tidak ada ketidakstabilan? Tentu saja banyak temanku yang hilang atau dianggap hanya karena berpendapat. Namun kita juga tak bisa menolak fakta bahwa ekonomi lebih stabil dibanding sekarang. Tapi stabilitas mencapai dengan ketakutan itu bukan hal yang ideal. Kamu tidak bisa mengatakan Pak Soeharto sepenuhnya. Kalau bukan karena Pak Soeharto, mungkin Indonesia tidak akan pernah pulih dari era politik yang kacau. Pak Soeharto bisa menyelamatkan inflasi sebelum sekarang kekacauan ekonomi. Kita jangka pertumbuhan pada masa Pak Soeharto. Tapi, apakah stabilitas ekonomi itu setimpal dengan penindasan yang dilakukan? Ribuan orang yang dianggap komunitas dibantai tanpa pengadilan, korupsi yang merajalela, dan kekayaan negara yang dinikmati oleh segelintir orang. Keduanya benar. Di satu sisi, Soeharto berhasil mengendalikan inflasi yang gila sebelum era kepemimpinannya dan berhasil membawa Indonesia ke arah modernisasi ekonomi. Namun di sisi lain, tidak bisa diabaikan bahwa rezimnya penuh dengan praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme yang sistematis dan kebebasan rakyat sangat dibatasi. Sejujurnya, dulu saya merasa lebih aman. Jalan-jalan mulus, sekolah dibangun, dan semuanya lebih teratur. Tapi sekarang saya sadar bahwa banyak yang disembunyikan dari kami. Apalagi soal politik, orang tua saya selalu bilang,
jangan ikut campur. Lihat saja kasus-kasus korupsi yang terjadi pada masanya. Maaf kata, bisa saya katakan, keluarganya sendiri yang memegang kendali atas banyaknya aset negara ini. Bagaimana kita bisa memaafkan itu? Negara jadi kaya memang, tapi yang menikmatinya adalah elit-elit politik dan beserta kronik kroninya. Memang ada korupsi, aku tidak memaafkan itu, tapi kita harus ingat, stabilitas yang dia ciptakan membuat Indonesia lebih kuat di kancah internasional. Kita jadi dikenal sebagai negara yang stabil dan bisa dijadikan mitra dagang yang andal. Tapi kita itu nggak bisa melihat hanya dari satu sisi. Korupsi yang terjadi bukan hanya kecil-kecilan, tapi juga udah berstruktur mulai dari atas sampai ke bawah. Ini itu jadi masalah besar dan efeknya juga masih terasa sampai sekarang. Tapi benar juga kalau Indonesia itu pada saat itu berhasil membangun fondasi ekonomi yang sudah cukup kuat. Aku ingat, dulu harga sembako selalu stabil, tapi sekarang aku paham, mungkin itu semua diatur sedemikian rupa. Dan kalau memang seperti yang kamu bilang, kita soal korupsi itu, yang mungkin kami rakyat bisa tidak sadar karena hidup sehari-hari baik-baik saja. Tapi Irwan, kita jangan sampai lupa juga. Soeharto merampas hak rakyat kita untuk berbicara. Siapapun yang berani menentangnya akan dibungkam, bahkan hilang tanpa jejak. Aktivis, wartawan, mahasiswa harus berhati-hati dalam berbicara. Kalau tidak, mereka bisa ditangkap. Memang begitu, Lukas. Tapi tanpa kekuasaan yang kuat, negara ini bisa kacau balau. Kita butuh pemimpin yang tegas, yang bisa menjaga stabilitas, bukan demokrasi yang terlalu bebas dan malah menimbulkan ketakutan. Kita memang butuh stabilitas, tapi stabilitas yang dibangun dengan mengekang kebebasan itu akan membawa masalah untuk kehidupan hari. Kita juga melihat bagaimana kekuasaan yang terlalu lama dipegang oleh satu orang itu justru membuat itu semakin lemah sistem negara. Demokrasi itu penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan juga. Mungkin itulah yang orang-orang takutkan. Kami merasa aman, tetapi ternyata kebebasan kami juga dikorbankan. Semua orang diam dan kira-kira itu normal. Mungkin ada benarnya Ita. Tidak semuanya tentang pembangunan dan stabilitas. Mungkin juga ada sisi lain yang tidak aku lihat sebelumnya. Tapi tetap aku merasa Soeharto punya jasa besar untuk Indonesia. Iya benar, tapi kita tidak boleh mengabaikan jasa-jasanya. Tapi kita juga tidak boleh melupakan kesalahan-kesalahannya. Jika kita terus memuji tanpa mengkritisi, kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus belajar dari masa lalu. Kelebihan Soeharto adalah membangun fondasi ekonomi yang kuat. Tapi kekurangannya adalah mengekang kebebasan dan memberdayakan korupsi di dalam sistem pemerintahan. Yang perlu kita cari sekarang adalah keseimbangan. Bagaimana kita bisa membangun negara tanpa harus mengorbankan demokrasi. Iya, mungkin itulah yang kita butuhkan sekarang. Pemimpin yang bisa mengambil yang baik dari masa lalu tanpa mengulang kesalahan yang sama. Setiap pemimpin memang ada kelebihan dan kekurangannya. Soeharto menciptakan stabilitas tetapi membatasi kebebasan. Mungkin kita melihatnya sebagai pacaran. Iya, karena tidak ada yang sempurna. Stabilitas itu penting. Betul, tapi kebebasan tidak boleh menjadi korbannya. Jadi teman-teman, kita harus terus belajar dari sejarah.